Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Tommy Setiawan, masih di channel Gizi Official Bonsai, channel yang selalu membahas mengenai seputar dunia bonsai. Oke sobat bonsai, hari ini di depan saya sudah ada bahan bonsai cendrawasih ya. Bahan cendrawasih ini sudah lama sekali saya pelihara, kurang lebih usianya sekitar 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu hanya mendapatkan proporsi cabang seperti ini ya, bisa kita lihat sendiri pertumbuhannya sangat lambat sekali. Untuk jenis cendrawasih memang sangat lambat ya teman-teman, apalagi dengan ukuran batang yang seperti ini besarnya. Ini kemungkinan kalau usia tanamnya dari awal sampai sekarang ini bisa mencapai puluhan tahun ya, dengan batang sebesar ini. Karena untuk mencapai usia ukuran batang yang sebesar ini memerlukan waktu 3 tahun ya. Kurang lebih sama seperti pohon santigi. Santigi juga terkenal juga pertumbuhannya sangat lambat. Nah, oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan pengalaman saya untuk penanganan bahan bonsai cendrawasih ini, bagaimana bisa sesubur ini dari awal saya memeliharanya di 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Ya, saya hanya ingin bercerita sedikit ya untuk media tanam pada awal saya memelihara pohon cendrawasih ini. Jadi pada waktu itu untuk media tanamnya saya hanya menggunakan media pasir sungai ya, full pasir sungai. Untuk proses awal agar terlihat lebih subur, saya menggunakan pasir sungai. Dengan sekitar waktu 2 tahun ya, untuk media tanam pasir sungainya baru saya ganti, saya campur, saya mix dengan menggunakan kokopit ya. Nah, kemudian lambat laun perkembangan dari cabang-cabangnya sudah mulai besar seperti ini. Sekitar 1 tahun yang lalu ya, ini sudah saya angkat dari yang awalnya dari pot yang dalam ya, pot dalam, saya angkat, saya potong akar dan saya pruning dan saya pindahkan ke dalam pot yang seperti ini ya, yang saya pakai sekarang ini, yaitu pot yang ukurannya ya dibilang masih ceper ya, pot bulat seperti ini. Nah, untuk bentuknya sendiri, bahan bonsai cendrawasih ini bentuknya ialah formal ya, bentuk bonsai formal atau tegak lurus ya. Untuk kesuburannya ini sangat subur sekali ya sobat bonsai ya. Kita bisa lihat untuk di bagian bawah ya, tuh lihat banyak tumbuh tunas-tunas baru. Ini menandakan bahwa tingkat kesuburannya ini sudah stabil ya. Walaupun sudah saya ganti media tanamnya dengan menggunakan kompos untuk di bagian dasar, dan di bagian atas toppingnya saya menggunakan pasir malang ya. Ini bisa kita lihat ya kesuburannya, sampai dengan di bagian bawah muncul tunas-tunas baru. Nah, perlu sobat ketahui untuk yang pemula ya, saya ingin sharing ya. Jadi kalau muncul tunas-tunas baru seperti ini yang ada di bagian bawah, ini tidak kita perlukan ya. Ini jangan kita biarkan lama tumbuhnya. Jadi kita harus pangkas seperti ini. Nah, kita pangkas ya. Kita buang karena ini kita untuk kedepannya kita tidak pakai ya. Bisa kita buang. Nah, seperti ini. Di bagian ketiak-ketiaknya juga kita buang karena ini pertumbuhan yang kita tidak inginkan. Nah, karena apa sobat bonsai, khususnya untuk pemula, ini supaya
pertumbuhannya tidak terganggu untuk di bagian atas ini ya. Nutrisi tidak diserap oleh tunas-tunas baru. Jadi berfokus untuk pertumbuhan cabang-cabang yang dimana kita inginkan untuk pembesarannya. Nah, seperti ini kita bisa lihat untuk di bagian-bagian ketiak. Nah, seperti ini ya sobat bonsai. Ini kita harus pangkas ya. Kita buang karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan kita biarkan akhirnya mengganggu kestabilan tingkat kesuburan, di mana cabang-cabang yang kita inginkan tidak bisa lebih cepat besarnya ya untuk cabang-cabang yang kita inginkan. Nah, itu dia. Untuk selanjutnya sobat bonsai, di bagian calon mahkota ini masih perlu proses lagi ya, masih perlu proses lagi. Mungkin untuk kedepannya akan saya pangkas semua. Saya pangkas ya, saya pangkas untuk apa ya, menyeimbangkan antara kesuburan untuk bagian-bagian yang saya inginkan ini, seperti cabang yang masih belum proporsi ini, proporsinya masih belum sesuai, agar lebih cepat besarnya ya. Jadi untuk di bagian atas nanti saya akan pruning ya, saya akan kurangi ya, begitu ya sobat bonsai. Nah, untuk menjaga kestabilan kesuburan di antara cabang-cabangnya. Oke sobat bonsai, untuk selanjutnya saya langsung eksekusi saja ya, mana-mana yang harus saya buang dan untuk cabang mana yang harus saya pakai tetap saya pertahankan. Are you ready? Nah, seperti ini sobat bonsai. Nah, ini ada cabang menghalangi ya. Ini menghalangi pandangan. Kita buang saja. Nah, untuk di bagian bawah saya biarkan dulu seperti ini, saya los ya. Saya los seperti ini dulu. Agar proses pembesarannya berjalan cepat ya. Maksud dan tujuan saya agar proses pembesaran dari cabang-cabang yang saya inginkan ini biar lebih cepat besar. Nah, seperti ini sobat bonsai. Nah, kita lihat ini setelah dipangkas ya di bagian calon mahkota, ini sudah saya kurangi, jadi untuk menjaga kestabilannya. Nah, di bagian bawah ini sampai tumbuh lumut ya sobat bonsai, saking suburnya dia tanamnya, lumut pun sampai menempel di sini. Nanti saya akan bersihkan supaya tidak terlalu lembab di bagian batang bawahnya. Ya.
Baik Sobat Bonsai, saya rasa di pertemuan video kali ini cukup sampai di sini ya untuk proses penanganan bahan bonsai cendrawasih saya yang usianya sudah menginjak 3 tahun. Nah, jadi seperti itu Sobat, untuk proses perawatannya dari media tanam sampai dengan cara memangkas bagian-bagian mana saja yang kita tidak inginkan kita harus buang. Jadi seperti tadi, misalkan ada tunas-tunas baru yang ada di bawah atau di bagian ketiak-ketiak, itu adalah tunas-tunas baru yang kita tidak inginkan, jadi harus kita buang, kita buang dengan cara kita pangkas ya, atau pruning. Oke. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sobat bonsai semua yang ada di rumah dan selalu menginspirasi. Langsung saja saya Tommy Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai.